Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan coba bedah satu topik yang penting banget nih, yaitu zakat. Dan gimana sih cara penyalurannya yang paling efektif? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Zakat itu bukan sekadar donasi biasa loh. Zakat ini adalah salah satu pilar utama dalam Islam. Sebuah kewajiban yang tujuannya itu dalam banget. Untuk membersihkan harta kita, sekaligus menumbuhkan rasa peduli. Sederhananya begini, zakat itu adalah hak orang lain yang dititipkan Allah di dalam harta kita. Jadi, ini wajib dikeluarkan untuk membersihkan aset kita dan juga memastikan ya bahwa mereka yang membutuhkan itu terbantu. Anggap aja ini semacam sistem jaminan sosial dari Allah. Coba kita perhatikan deh, betapa kuatnya penegasan hadis ini. Zakat itu posisinya sejajar loh sama syahadat, sholat, puasa, dan haji. Ini nunjukin betapa pentingnya peran zakat dalam bangunan keimanan kita. Tanpa zakat, rasanya bangunan Islam kita itu belum kokoh sepenuhnya. Nah, ayat ini keren banget karena menjelaskan manfaatnya justru buat kita yang ngasih atau muzaki. Ada dua kata kunci di sini, membersihkan dan mensucikan. Zakat itu membersihkan harta kita dari yang bukan hak kita, sekaligus mensucikan jiwa kita dari penyakit hati kayak kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Oke, sekarang kita masuk ke tantangannya nih. Sesuatu yang sering banget kita lihat di lapangan. Jadi penyaluran zakat ini meskipun niatnya baik sekali, seringkali kok kayak gitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Kenyataannya di lapangan kan seringnya begini, bantuan diberikan, dipakai habis untuk kebutuhan hari itu. Tahun depan orang yang sama masih jadi penerima lagi. Nah ini yang akhirnya menciptakan semacam lingkaran ketergantungan. Pertanyaannya, apa kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik? Nah, pertanyaan ini yang mengubah cara pandang kita. Ini bukan lagi soal sekedar memberi, tapi soal memberdayakan. Gimana caranya? Yuk kita lihat solusinya. Dan inilah jawabannya, zakat produktif. Konsep ini tujuannya adalah mengubah mustahik, si penerima zakat, supaya bisa mandiri. Biar suatu saat nanti, mereka justru yang jadi muzaki atau pemberi zakat. Keren kan? Di sini, kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Di satu sisi, ada zakat konsumtif. Ini penting banget buat kebutuhan yang mendesak, kayak makan. Nah, di sisi lain, ada zakat produktif, yang ibaratnya investasi untuk masa depan, untuk membangun kemandirian. Zakat konsumtif ini bisa kita bilang kayak pertolongan pertama pada kecelakaan. Penting banget buat mereka yang lagi krisis. Misalnya buat yang lapar hari itu juga, atau yang lagi terlilit utang. Ini adalah jaring pengaman sosialnya. Nah, kalau zakat produktif ini, ibaratnya kita ngasih kail, bukan cuma ikannya. Kita kasih modal usaha, beasiswa buat sekolah, atau alat-alat buat kerja. Ini semua adalah investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi, mana yang lebih bagus, konsumtif atau produktif? Jawabannya, kita butuh dua-duanya. Kita nggak harus memilih salah satu. Jadi, amil zakat yang cerdas itu akan melihat kondisi tiap mustahik. Buat yang butuh banget untuk hari itu, ya dikasih bantuan konsumtif. Tapi buat yang punya potensi, dikasih bantuan produktif biar mereka bisa naik kelas. Keduanya ini saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Terus, siapa aja sih yang berhak menerima zakat-zakat ini? Baik itu yang konsumtif maupun yang produktif. Nah, Al-Quran itu sudah menetapkan dengan sangat-sangat jelas. Ini dia 8 golongan atau biasa disebut ashnaf yang disebut langsung di surat At-Taubah ayat 60. Mulai dari fakir dan miskin, para pengelola zakat itu sendiri, sampai orang yang sedang dalam perjalanan. Penyaluran zakat ya harus prioritas ke mereka ini. Pada akhirnya, zakat ini manfaatnya luar biasa dan dirasakan oleh semua pihak, bukan cuma buat yang menerima, tapi juga buat yang memberi dan bahkan untuk masyarakat secara luas. Kita lihat ya, manfaatnya itu dua arah. Buat si muzaki yang ngasih, zakat itu bisa membawa berkah ke hartanya dan membersihkan jiwanya. Sementara buat si mustahik yang nerima, ini adalah dukungan nyata dan juga pintu untuk bisa berdaya. Jadi ini adalah sistem yang saling menguatkan. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Dengan paham konsep zakat produktif, kita semua bisa berperan untuk memastikan zakat yang kita keluarkan itu nggak cuma menyelesaikan masalah hari ini, tapi juga membangun harapan untuk masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.